Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Di dalam tubuh kami, kesehatan kami Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar ibadah kami berkenan kepadamu Tuhan. Ajarkan kami selalu setia Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus diberikan Tuhan Yesus kasih setiamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Menyatukan kami Tuhan. Terlebih kami akan belajar firman-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Hanya dengan satu nama yang kami sembah dan kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amen. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu ku sembah-Mu, amin. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Kudus. Saya jemput semua sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kita sembah menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yes, kami mau menyembah Engkau Tuhan di tempat Maha Kudus-Mu. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Sebab nama Tuhan kudus, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan di tempat Maha Kudus-Mu. Glory, glory, glory. Biarlah semua yang hadir saat malam hari, mulia namamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Glory, glory. Engkau yang kudus. Glory, 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 glory. Engkau yang layak disembah. Amin, amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Engkau Allah kami yang kudus. Haleluya. 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 Oh, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau, Allah yang sungguh luar biasa. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin, haleluya, Yesus. Glory, 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 hidup kami. Glory, 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 glory. Amin, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mulia namamu, mulia namamu Tuhan. Glory, glory. Mulia namamu Tuhan. Segala hormat kami hanya bagi-Mu. Amin, 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 amin. Haleluya, Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya.
Amen. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yes, Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Adonai se manifestará. Yahweh Dia Allah yang menyembuhkan. Amin. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Yahweh. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yes. Terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam penyembahan kami Engkau hadir. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir, kami boleh ya Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus. Dan kami boleh belajar dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami yang hadir, kami boleh ya Tuhan, menerima setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Silakan Om. Oke. Haleluya. Haleluya. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Oke. Puji Tuhan, malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan, bahkan lewat ibadah, ada pujian yang singkat, penyembahan yang singkat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dan lewat kehadirannya Dia siap juga memberikan kepada kita firman-Nya untuk memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, bahkan membuka wawasan kita. Kita bisa pakai dalam setiap aktivitas kita, baik dalam pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Saya Pendeta Jimmy Sinewe berterima kasih kepada Gembala dan saya boleh dipercayakan malam hari ini untuk memberikan materi
pelajaran Alkitab, ya. Dan saya akan berusaha untuk menjaga intonasi karena ini adalah pelajaran, dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di GPDI Niel, yang ada di Batu Licin, sudah siap dengan mungkin ada yang mau baca catatan, ya, ataupun mungkin lewat handphone bisa dicatat di sana, dan kita akan belajar bersama-sama. Dan saya mungkin mau bertanya dulu, apakah kalau ada ayat yang saya mau berikan dan tayangkan di sana, apakah saya bisa lihat di LED atau di screen yang ada di sana, dan bisa ada orang yang atau jemaat di sana yang bisa bantu baca ayat yang saya mau tampilkan, atau gimana caranya? Bisa Om, Bisa nggak? bacakan nanti. Oh bisa ya? Dibantu bacakan nanti. Oke, oke, oke. Ya, ya. Ya, dan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara sekitar 4-5 menit. Ya, dan saya akan berbicara tentang 4 hal di antara banyak hal yang sangat diperlukan bagi setiap pelayan altar untuk tetap kuat dalam pujian dan penyembahan. Ya, sekali lagi ada 4 hal yang sangat diperlukan bagi setiap pelayan altar untuk tetap kuat dalam pujian dan penyembahan. Ada banyak hal, tetapi kita batasi di 4 hal ini, dan saya lebih banyak berbicara tentang teori, ya. Dan saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan memberikan kepada kita wawasan yang lebih kuat, dan saya juga banyak kali memberikan materi, ya, kepada jemaat Tuhan tentang bagaimana sebagai pelayan-pelayan altar, maupun juga kepada semua jemaat yang Tuhan boleh percayakan untuk bisa melayani. Ini sangat penting untuk kita semua, ya. Dan saya percaya Tuhan membuka wawasan kita semua, ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan memperhatikan di 4 hal ini. Yang pertama, sebagai jemaat Tuhan dan juga sebagai pelayan-pelayan altar, ya, yang dipercayakan untuk bisa melayani, maka di 4 hal yang pertama saya memberikan dan saya kasih yang pertama adalah tentang kekudusan. Ya. Kekudusan ini kalau dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kados atau kadeshi. Ya, jadi kata kudus ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata kadosi atau kadeshi. Kalau dalam bahasa Greka Yunani itu dipakai kata hagios, ya. Dan artinya kalau kita baca, ya, pengertian dari bahasa Ibrani kadosi atau kadeshi, dan dalam bahasa Greka Yunani kata kekudus ini adalah dipatahkan dari atau dipisahkan dari titik-titik-titik. Saya mohon satu jemaat, ya, bisa membaca dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tolong dibacakan. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Ya.
Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama tadi sudah dibacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah jadi Rasul Paulus menasihatkan, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi salah satu ibadah yang sejati adalah mempersembahkan persembahan yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan juga berkata dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, ya, tanpa kekudusan. Jadi sebagai jemaat, ya, sebagai pelayan-pelayan altar dalam melayani Tuhan yang dipercayakan, mari kita harus mengambil posisi yang pertama di 4 hal yang saya katakan tadi adalah posisi yang kudus. Karena Allah sendiri kita bisa hampiri itu dengan posisi kita, posisi yang kudus. Dan kudus ini, ya, dalam bahasa Ibrani itu kadesi atau kadosi, ya, itu artinya dipisahkan atau dipatahkan dari titik. Jadi sebagai jemaat, ya, dan juga kepada mereka yang dipercayakan sebagai pelayan altar yang melayani, ya, di gereja lokal, di GPDI Pniel yang ada di Batu Licin, ya, marilah sebagai jemaat dan sebagai pelayan-pelayan altar memposisikan hidupmu, ya, dengan posisi yang kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, ya. Dan hal-hal apa yang harus kita pisahkan, ya, dari pelayanan yang dipercayakan kepada kita sebagai jemaat, ya, atau juga kepada sebagai pelayan-pelayan altar. Yang pertama tadi dikatakan kita harus dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari cara-cara dunia. Kita ini masih ada di dalam dunia. Kita masih tinggal di dunia. Kita masih bekerja. Kita masih beraktivitas itu di dalam dunia. Tetapi yang firman Allah mau dalam hidup kita itu juga yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Supaya mereka bisa pisah dengan dunia. Cara-cara mereka itu dipisahkan, ya, dari dunia, ya. Cara-cara kita ini masih di dunia, tapi cara-cara dunia itu nggak boleh itu ada dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan atau kepada pelayan-pelayan altar. Cara-cara dunia seperti apa, ya? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan itu ada banyak contoh cara-cara dunia yang bisa membuat kita dalam pelayanan itu kita tidak akan merasa seperti enjoy, ya, dalam pelayanan. Mari kita posisikan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan altar, ya, ya, supaya kita itu memposisikan diri kita dalam posisi yang kudus, ya. Jadi cara-cara dunia itu, ya, tidak boleh lagi ada dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, juga kepada pelayan altar. Dan memang salah satu ibadah yang sejati, ya, yang berkenan kepada Allah itu adalah, ya, itu adalah kita memiliki posisi yang kudus, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus. Jadi tubuh kita harus kita persembahkan kepada Allah itu, ya, sebagai persembahan yang hidup dan persembahan yang kudus. Jadi selama kita masih hidup, ya, kita persembahkan tubuh kita, ya. Selama kita masih hidup, kita dipercayakan Tuhan lewat gembala dalam melayani, baik sebagai jemaat, sebagai pelayan altar. Mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik, ya, ya, persembahan yang kudus selama kita masih hidup. Puji Tuhan, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan
bisa mempercayakan saya sebagai salah satunya bisa melayani di worship leader, dan Tuhan mempercayakan juga bisa melayani itu baik di acara-acara yang besar, ya, bukan bangga, ya, di acara yang kecil, tetapi saya percaya itu semua adalah kepercayaan Tuhan, ya, yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi kepercayaan itu saya bilang kepada Tuhan terima kasih banyak, ya, karena kalau kepercayaan itu tidak dijaga, maka kepercayaan itu nanti akan dipindahkan kepada orang yang lain, akan diberikan kepada orang yang lain, ya. Dan Tuhan tidak akan pernah kehilangan orang, ya. Tuhan itu bisa memakai siapapun, ya. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, ya, pelayan-pelayan altar yang ada di sana, ya, tidak punya posisi yang pertama, posisi yang kudus, ya, maka apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu sepertinya ya tidak layak, ya, ya. Tetapi ingat, Tuhan itu mengasihi akan kita semua. Jadi kalau seperti malam hari ini, ya, kita bisa ketemu walaupun via Zoom, ya, saudara-saudara di jauh sana ada di Batu Licin, tetapi saya percaya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita dalam melayani kepada Tuhan, kita memiliki posisi yang pertama, ya, posisi yang harus kita ambil adalah posisi yang kudus, ya. Tadi lagu awal saya sempat dengar WL-nya itu nyanyi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus, ya. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus, tapi kalau posisi kita posisi tidak kudus, ya, saya percaya tidak akan terjadi sesuatu, ya. Tapi kalau kita mau masuk di ruang Maha Kudus, ya, kita punya posisi juga harus punya posisi yang kudus, ya. Apalagi sebagai pelayan-pelayan altar, ya, untuk membawa pujian, membawa penyembahan, ya, ya, itu harus punya posisi yang kudus. Karena hanya dengan kekudusan lah maka kita bisa bertemu, ya, dengan Allah, ya. Dan para pelayan-pelayan altar, di sana ada WL, di sana ada singer, di sana ada musik, ya, ya. Pada waktu engkau punya posisi yang kudus, waktu Anda menyampaikan sesuatu di altar, maka itu nanti akan tertransfer kepada jemaat Tuhan, akan bersama-sama menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan, ya. Jadi ingat baik-baik, kalau kita dipercayakan oleh Tuhan, ya, ya, maka mari kita pergunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan mempercayakan saya, ya. Di antara banyak orang, Tuhan percayakan saya. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Kita harus membawakan hidup kita, membawakan umat-umat yang lain sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan altar, untuk kita bersama-sama menikmati suasana ibadah dalam kekudusan. Dan firman Allah berkata, waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, maka itu adalah ibadah yang sejati. Boleh katakan amin? Haleluya. Haleluya, saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki tingkat kepekaan yang baik, ya. Tingkat kepekaan ini sebagai jemaat Tuhan dan sebagai pelayan-pelayan altar ini sangat penting. Kenapa? Karena tingkat kepekaan ini, ya, itu punya arti yang sangat mendalam, ya. Kita sebagai jemaat Tuhan dan sebagai pelayan-pelayan altar, kita harus peka, ya. Peka kapan kita mau merasakan yang namanya Roh Kudus itu memenuhi akan kehidupan kita. Bagaimana kita peka merasakan bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita merasakan, ya, sesama kita
kita bisa berfellowship bersama-sama untuk kita menikmati indahnya hadirat Tuhan di dalam ibadah kita bersama-sama. Ya. Kalau saudara kita lihat ya di dalam kitab 1 Samuel, ya ini contoh aja tentang kepekaan. Saudara bisa lihat aja dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang seterusnya. Dalam cerita itu berbicara tentang bagaimana Samuel itu mendengarkan suara, ya, mendengarkan suara, dan 3 kali dia mendengarkan suara, ya, dia bangun dari tidurnya, ya, dan dia kurang peka sebenarnya itu suara Tuhan yang memanggil akan Samuel, ya, sebab itu dia pada waktu dia bangun panggilan yang pertama, dia ketemu dengan Imam Eli, ya. Ya. Dan kedua kali juga demikian. Sampai ketiga kali maka Imam Eli katakan, maka pada waktu ada panggilan yang ketiga, Imam Eli katakan supaya Samuel ini bisa berkata, ya Tuhan, ya. Apa yang menjadi maumu, ya. Itu kata Imam Eli kalau kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita, kepada jemaat Tuhan, ya, dan kepada pelayan-pelayan altar, supaya kita peka, ya, kalau dalam beribadah kepada Tuhan, ya, sebagai misalnya saya memberikan contoh sebagai pelayan altar, ya, yang menjadi hal yang sangat spesial itu adalah WL-nya. Bagaimana dia membawa suasana ibadah itu, ya, peka tentang yang namanya kehadiran Tuhan, ya. Tapi itu harus ada kaitan dengan hal yang pertama. Hal yang pertama itu berbicara tentang kekudusan, ya. Kalau kekudusan itu ada pada kita sebagai jemaat Tuhan dan juga pada pelayan altar, maka pada waktu kita bersekutu beribadah kepada Tuhan, kita menaikkan pujian kita menaikkan penyembahan kita, ada lagu-lagu yang berbentuk lagu-lagu yang worship, yang mungkin ada nada yang slow, style-style yang slow, ya, dan juga ada nada-nada yang cepat, ya, style-style yang cepat, ya. Maka WL itu akan membawa, ya, bersama-sama dengan altar yang lain dan bersama-sama juga dengan jemaat dalam satu ibadah untuk bisa ada kepekaan bagaimana, ya, Roh Allah itu bekerja dengan luar biasa. Coba kalau kita mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, ya, kita menaikkan pujian. WL itu membawa altar bersama-sama dengan jemaat. Kadangkala kita menikmati suasana ibadah bersama-sama, ya, kita peka, ya, tanpa sadari kita bisa mengeluarkan air mata. Ya, kenapa? Bukan kita sayang diri, ya, tapi pada waktu kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, ya, kita peka dengan yang namanya hadirat Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, ya, air kita menetes, tanpa kita sadari, ya, tangan kita terangkat, tanpa kita sadari kita sudah mulai berkata-kata dengan kata-kata, ya, Roh Kudus memenuhi akan bibir mulut kita, ya. Maka apa yang terjadi? Kita merasakan kita bersekutu dengan Tuhan dan luar biasa. Itu yang namanya hadirat Tuhan ada, ya, di tempat kita beribadah bersama-sama. Jadi yang kedua ini juga ada satu hal yang sangat penting bagi kita, ya, supaya kita peka dalam kepercayaan yang Tuhan juga berikan kepada kita, baik juga pada jemaat Tuhan dan juga kepada pelayan altar. Puji Tuhan, ya. Boleh katakan amin untuk jemaat Tuhan yang ada di sana, ya. Puji Tuhan, ya. Saya mungkin tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mendengar, ya, dan mungkin bisa mencatat akan hal-hal yang sangat penting. Puji Tuhan.
Ya, itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga berbicara tentang penaklukan diri, atau ya dalam bahasa Inggrisnya submission, itu penaklukan diri. Penaklukan diri artinya itu harus tunduk, ya, tunduk. Kita sebagai jemaat Tuhan dan juga sebagai pelayan-pelayan altar, kadangkala penaklukan diri ini bukan tidak ada pada kita, tapi kadangkala mungkin kita lupa, ya, dengan yang namanya kita harus takluk, ya, takluk. Dan saya tadi sudah sentil sedikit tentang yang namanya peka, tentang yang namanya ada Roh Kudus yang memenuhi pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, ya, jemaat Tuhan, ya, pada waktu pelayan altar lewat WL membawa bersama-sama, maka ya ada kepekaan. Dan ingat baik-baik, api itu, ya, api itu harus dari atas, ya. Siapa yang membangun api itu? Yang membangun api itu adalah pelayan-pelayan altar, ya, untuk disampaikan kepada jemaat sebagai audiens dalam ibadah, ya. Dan kepekaan itu yang saya katakan tadi, hal yang kedua, itu perlu ditambah dengan yang namanya hal yang ketiga, harus ada penaklukan diri. Merasa bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya, ya. Ini harus diperhatikan, ya. Jauhkan segala kesombongan, ya. Kadang-kala, ya, saya banyak sampaikan akan hal ini, ya, kepada para pelayan-pelayan altar. Jangan sampai menjadi sombong. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa melayani, ya, jangan kita menjadi sombong, ya, karena kesombongan itu juga yang dialami oleh, kalau kita mempelajari tentang hal yang sederhana, ya, waktu yang lalu saudara mungkin pernah dengar tentang di sorga itu ada 3 penghulu malaikat, ya. Penghulu malaikat itu ada 3. Yang pertama itu adalah yang namanya Gabriel. Gabriel itu dalam malaikat atau penghulu malaikat yang selalu memberitakan kabar baik, ya. Contohnya tentang yang namanya kelahiran Yesus, ya. Ada malaikat yang datang memberitahukan akan hal ini kepada Maria, ya. Dan juga pada waktu Yesus naik ke surga, ya, itu ada malaikat juga yang datang, itu adalah malaikat Gabriel. Ada malaikat yang namanya juga Mikael, yang nanti akan turun nanti, ya. Banyak orang-orang memprediksi tentang malaikat ini, nanti dia akan turun bersama-sama, ya, di perang terakhir dan akan dimenangkan oleh Tuhan bersama dengan umat-umat yang kudus. Dan ada satu malaikat yang dicampakkan, ya, yang dicampakkan dari surga karena kesombongannya, keangkuhannya. Dia mau menyamai dirinya itu melebihi dari Allah. Padahal Allah yang menciptakannya. Karena dia dipercayakan, ya, untuk apa? Untuk memimpin, ya, paduan suara yang ada di sorga, ya. Tapi dia berpikir bahwa dia mau melebihi akan Allah, sehingga dia mau menjadikan dirinya itu menjadi lebih dari Allah, ya. Sehingga Allah harus mencapakan dia, namanya adalah penghulu malaikat yang bernama Luciel, dalam bahasa Inggrisnya Lucifer, ya. Dan apa yang terjadi pada waktu dia dicampakkan, ya, di dalam dunia, itu berjalan sampai sekarang, ya. Roh-roh kesombongan dari Lucifer, roh kesombongan dari Luciel itu kalau kita tidak menjaga sebagai jemaat atau kita sebagai pelayan altar, itu bisa berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena Allah melawan orang-orang yang sombong. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, ya. Jemaat Tuhan itu jaga jangan sampai kita menjadi sombong, jangan kita menjadi bangga. Mungkin kita berhasil dalam pekerjaan, mungkin kita berhasil dalam ekonomi, kita berhasil dalam mungkin kita naik jabatan, kita dipromosi. Jangan kita menjadi sombong, ya. Ya, karena Allah menentang orang-orang yang sombong, apalagi sebagai pelayan-pelayan altar. Jaga jangan sampai ini kesombongan ini masuk dalam pikiran, dalam hati, ya. Kenapa? Allah itu
benci dengan orang yang sombong. Ya, eh, saya dulu pernah ada seorang guru seni, dia itu hebat ya, dia jago sekali nyanyi, saudara ya. Dan dia kalau nyanyi itu suaranya suara seriosa, ya, suara seriosa, ya, oh, ya, seriosa, saudara ya. Jadi dia nyanyi lagunya seri, dan akhirnya setelah lama dia berseri dengan lagu-lagu, dia menjadi host sendiri, jadi capek sendiri, ya, lelah sendiri. Tapi ya dia agak agak angkuh, saudara, agak sombong, ya, karena mungkin suaranya itu, ya. Dan satu waktu, saudara, saya ketemu kembali, cukup lama tidak ketemu, akhirnya ketemu kembali. Maka waktu ketemu, suaranya yang dulu yang bagus, yang luar biasa, waktu ketemu suaranya sudah berubah, ya. Waktu ketemu, ya, suaranya bukan lagi berkata mungkin nama saya, halo apa kabar Jim, dan semuanya, tapi sudah seperti halo halo apa kabar, halo gimana kabar, ya. Jadi pita suaranya itu sudah rusak. Kenapa? Ya, bukan saya menghakimi, tapi karena kesombongan, karena angku, angku dengan suara, ya. Angku dia bisa nyanyi, angku dia bisa WL, angku dia bisa bermain musik, ya. Angku dia bisa melakukan hal-hal yang lain. Merasa angku, merasa sombong, merasa lebih dari yang lain. Nggak apa-apa kalau kita diberikan kelebihan, tidak apa-apa. Tapi segala-galanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kebanggaan sama sekali bagi kita. Kalau kita dipercayakan sebagai jemaat, kita dipercayakan sebagai pelayan-pelayan altar, jaga, ya. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa mempercayakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak menjaga itu semua, itu bisa dipindahkan kepada orang-orang yang lain. Ya. Dan hal itu juga yang saya bilang, Tuhan, biarlah saya menjagakan hidup saya, menjagakan hati saya, ya, supaya apa yang Tuhan berikan kepada saya itu, ya, saya bisa menjaga itu, dan semuanya, ya, Engkau yang menjadi, ya, pusat perhatian, Engkau yang menjadi segala-galanya, tidak ada yang lain, ya. Jadi penaklukan diri itu hal yang ketiga, begitu juga penting, ya, di antara banyak hal, dan saya mengangkat malam hari ini 4 hal, ya. Penaklukan diri, ya. Penaklukan diri ini punya pengertian tunduk kepada, ya. Salah satu contoh, saudara, yang lain, ya. Kadang-kadang ada jemaat Tuhan, ya, mungkin bukan di Batu Licin, ya, jemaat Tuhan yang dulunya pada waktu pertama kali dia menjadi jemaat dengan kasih yang mula-mula, ya, dia itu selalu tunduk kepada siapa? Tunduk kepada gembala, ya. Tetapi dengan seiring waktu berjalan, ya, dia mungkin sudah memiliki kelebihan, ya, dan berkat-berkat yang banyak. Akhirnya dia bukan tunduk lagi kepada gembala, dia sudah mulai mengatur gembala, ya. Ini yang nggak boleh ada. Begitu juga pelayan-pelayan altar. Pelayan-pelayan altar itu juga harus tunduk, ya, tunduk kepada gembala yang mempercayakan, terlebih tunduk kepada Tuhan. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebagai jemaat Tuhan, ya, tunduk itu juga bicara tentang disiplin. Disiplin waktu, ya, disiplin beribadah, ya, disiplin untuk latihan bersama-sama, disiplin untuk waktu yang diberikan, yang ditentukan untuk berapa panjang, berapa range untuk beribadah, ya, ya, harus disiplin, ya. Itu juga bicara tentang tunduk, ya, tunduk kepada siapa, ya, tunduk kepada siapa yang mempercayakan kepada kita. Kita bisa menjadi jemaat, ya, ya, kita bisa juga dipercayakan sebagai pelayan-pelayan altar, kita juga harus tunduk, ya, ya. Tunduk ini juga, ya, kalau lebih dalam lagi, kita harus tunduk kepada yang namanya kuasa Roh Kudus. Ya, kalau kita belajar tentang Tuhan katakan kepada murid-murid bahwa kamu harus tunggu di Yerusalem, ya. Kenapa harus tunggu di Yerusalem? Ya, karena ada janji yang Tuhan akan berikan kepada mereka waktu mereka tunggu di Yerusalem. Ya, mungkin minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
uh, tahun yang lalu sekitar bulan-bulan April Mei itu kami ada di Israel ya, dan bersyukur kepada Tuhan uh, saya bisa ada di sana karena saya disponsori ya. 15 tahun lamanya saya berdoa kepada Tuhan, dan sudah perhatikan dengan baik ya. Tunduk ini sangat penting. Kenapa? Karena yang mensponsori itu saya bisa ada di Israel itu karena saya satu waktu saya menjadi WL di gereja ya. Dan menjadi WL itu dengan lagu-lagu yang dipersiapkan, saya berdoa, saya mempersiapkan ya, latihan bersama-sama. Maka jemaat itu merasa dia diberkati dengan lagu-lagu. Ya. Maka apa yang terjadi? Lewat teman saya, hamba Tuhan, dibilang itu yang WL itu dia akan sponsori untuk mengadakan ziarah ke Israel. Wah, saya bilang puji Tuhan. Saudara katakan haleluya dong, saudara ya. Ya, katakan puji Tuhan. Kenapa? Karena hal penaklukan diri ini juga saya percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya. Lewat doa-doa kita, lewat impian kita, harapan-harapan kita, saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di Batu Licin punya banyak harapan ya. Pelan-pelan Atad itu punya banyak harapan untuk menjadi seperti apa dan lain sebagainya. Dan saudara, akhirnya kami bisa ada di Israel. Dan saya sempat dengan rombongan kami ada di mana gereja Tuhan Yesus itu naik ke surga, dan saya sempat menginjak tapaknya ya. Dia naik ke surga, dan pada waktu dia naik ke surga, maka apa namanya, malaikat itu mengatakan kepada murid-murid bahwa sebagaimana dia naik ke surga di tempat itu, maka dengan cara yang sama dia akan datang kembali, dia akan turun di tempat yang sama. Saya berpikir bahwa Tuhan luar biasa ya, bahwa nubuatan-nubuatan ini bisa Tuhan genapi. Dan saya percaya bahwa ada banyak nubuatan, tapi 5 nubuatan yang terbesar, yang sementara saudara, satu yang kita tunggu adalah yang namanya tentang kedatangan Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa nubuatan ini pasti akan digenapi. Katakan haleluya ya. Dan waktu kami ada di mana gereja tempat Tuhan Yesus naik ke surga, saya langsung terbesit, Tuhan ini terima kasih banyak karena menaklukkan diri ini lewat firman-Mu, ini begitu penting ya. Dan ada harapan-harapan juga yang lain yang saya percaya bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara yang terbaik untuk bisa memberikan kepada saya, dan saya percaya juga akan diberikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di Batu Licin, bersama-sama juga dengan pelayan-pelayan altar ya. Apa yang menjadi harapan? Sebab itu, kalau engkau dipercayakan, engkau sebagai WL, engkau sebagai singers, engkau sebagai pemain musik, engkau sebagai jemaat ya, mari kita saudara setia kepada Tuhan, karena setia pada perkara-perkara yang kecil ya, bagi pandangan orang, tapi kalau kita setia, kita ada punya posisi yang kudus ya, kita peka ya dengan suara Tuhan, kita menaklukkan diri kita lewat firman Tuhan, maka saya percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang luar biasa. Waktu kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu menjadi bagian yang bagi kita, yang kita bisa katakan yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Luar biasa Tuhan kita, saudara ya. Dan kami terus mengadakan perjalanan, dan akhirnya kami naik ya di tempat yang dikatakan oleh malaikat ya, seperti firman Allah katakan, kamu harus tunggu ya di Yerusalem ya. Dan pada waktu itu saudara, para murid-murid melihat Yesus naik ke sorga, sekitar 500 murid, maka mereka naik di kamar loteng. Ya, saya bersyukur saya bisa ada di kamar loteng ya. Saya bisa melihat
di mana tempat para murid-murid waktu yang lalu mereka bersekutu di kamar loteng, ya. Dan pada waktu mereka itu taklukkan hidup mereka, ya, menunggu selama 10 hari. Ada sekitar 500 murid yang melihat naik ke sorga, yang diminta oleh Tuhan untuk tunggu di Yerusalem, di kamar loteng Yerusalem. Tapi yang bertahan tinggal 120 murid saja. Ya, di mana 380 murid? Ya, dan luar biasa. Ya, 120 murid itu waktu mereka menunggu sampai hari yang ke-10, ya, apa yang terjadi? Maka dikatakan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, apa yang terjadi? Ya. Maka Kisah Rasul yang pertama katakan, maka lidah-lidah api itu hinggap di atas kepala mereka. Dan pada waktu itu mereka semua yang ada di sana di kamar loteng Yerusalem, 120 murid, semua mereka itu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi perlu yang namanya kita harus tunduk. Haleluya. Memang waktu menunggu itu waktu yang sangat sulit. Menunggu itu adalah waktu yang rasanya nggak enak. Menunggu itu adalah rasanya sangat berat, ya. Ya, tapi saya percaya, ya, Tuhan akan menjadi kita, bukan menjadikan kita ekor, tapi menjadikan kita kepala. Bukan kita turun, tapi kita naik. Walaupun menunggu itu begitu sulit. Tapi kalau sudah tiba waktunya, kita punya posisi yang ketiga, posisi yang taklukkan diri kita kepada firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Janji Tuhan itu pasti akan diberikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di Batu Licin GPD Peniel, bersama-sama juga dengan semua pelayan-pelayan altar yang ada. Haleluya. Segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala pujian hormat itu hanyalah Tuhan. Ya, kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ya. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kepada kita kepercayaan. Jaga kepercayaan itu. Jaga posisi kita. Ya. Kita harus punya posisi yang pertama, posisi yang kudus. Yang kedua, kita harus peka. Dan yang ketiga, kita harus punya rasa tunduk, ya, kepada otoritasnya firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saya yang ada di Manado, Bapak Ibu Saudara yang ada di Batu Licin lewat Zoom malam hari ini, saya percaya Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Ya, Bapak Ibu, sementara mendengarkan isi hatinya Tuhan, Tuhan berikan kepada saya sebagai hamba-Nya. Dan saya percaya ini bukan kebetulan. Segala sesuatu itu tidak pernah kebetulan. Tuhan yang mengatur kepada kita. Dan kalau Tuhan yang mengatur, walaupun kita via Zoom, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Ya, Tuhan hadir di Batu Licin. Dan lewat via Zoom ini saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya yang luar biasa dalam hidup kita semua. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita jaga akan suasana sukacita bersama dengan Tuhan. Kita jaga malam hari ini. Kita bukan hanya sekedar datang, ya, datang di gereja, ya, kita memuji Tuhan walaupun tidak terlalu panjang, ya. Kita melihat, ya, saya sebentar memberikan materi, ya, tentang pelajaran firman Tuhan, ya. Saya percaya dan kita tidak mau bahwa kita hanya datang seperti ini lalu kita pulang juga biasa-biasa. Tetapi mari, ya, saya yang menyampaikan firman, saudara yang sementara mendengarkan firman di LCD atau di LED saudara, ya, mari kita tangkap firman Tuhan malam hari ini bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, yang tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Dia akan memberkati kita semua. Dia akan menolong kita semua. Dia akan menjadikan kita, yang saya katakan tadi, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Bukan turun tapi naik. Sebab itu, 3 hal, ya, saya katakan berulang-ulang. Jaga kekudusan. Yang kedua, jaga kepekaan kita, peka terhadap suara Tuhan. Yang ketiga, kita harus ada rasa penaklukan diri, tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ya, itu Yesus sendiri, ya, Tuhan sendiri yang berbicara. Puji Tuhan. Saudara-saudara lihat, ya. Saya memberikan contoh sebelum saya akan akhiri dengan satu poin lagi yang terakhir. Tentang yang namanya bagaimana, ya,
Tuhan itu menyembuhkan seorang wanita 12 tahun mengalami pendarahan. Saudara bisa bayangkan, seorang wanita itu 12 tahun mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami pendarahan. Ya, saya punya istri, saudara juga mungkin jemaat Tuhan yang punya istri, ya, atau wanita yang sudah mulai menstruasi. Coba sudah perhatikan, 1 hari saja dia menstruasi, 2 hari, 3 hari, ya, sudah lihat dia sudah dalam keadaan yang muka yang nggak enak, ya, lusuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mengeluarkan darah. Nah, saudara bisa bayangkan 12 tahun lamanya wanita ini mengalami pendarahan yang sangat-sangat hebat. Uangnya habis, ya. Semua tabib dia pergi, tidak ada jalan keluar, ya. Tubuhnya sudah menjadi kurus kering, wajahnya pusat pasi seperti kertas putih, ya, putih warnanya. Tapi luar biasa pada waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia tunduk di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada para murid-muridnya, ya, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Ya. Murid-murid bingung. Ya, tenaga sepertinya apa? Tuhan bilang ada tenaga yang keluar. Ternyata seorang wanita. Dia lagi menjamah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Maka tenaga yang ada pada Yesus, dia keluar. Dan dia langsung ke tubuh dari wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Seketika itu juga wanita ini sembuh. Katakan haleluya. Seketika, ya. Tuhan kalau mengadakan mujizat seketika. Tuhan akan mengadakan perkara-perkara yang spektakuler itu seketika. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara-saudara itu seketika. Tuhan menolong pelayan altar yang lagi melayani, yang dipercayakan itu seketika. Sebab itu layanilah Tuhan. Layani dengan baik. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang baik, ya. Jadi pelayan altar yang baik, ya. Ya. Bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan punya janji yang luar biasa. Katakan amin semuanya. Puji Tuhan. Kepekaan yang ketiga. Dan yang terakhir. Yang terakhir, itu berbicara tentang skill. Ya. Ya. Jemaat Tuhan itu dalam bekerja, itu perlu skill. Skill itu adalah keterampilan. Ya. Ya. Skill itu juga berbicara tentang kecakapan. Ya. Ini adalah dunia persaingan, ya. Dunia sekarang lagi berkembang, ya. Kita harus punya skill dalam kita bekerja. Kita harus punya skill dalam melayani, ya. Tapi skill itu harus dibungkus dari 3 hal yang tadi saya katakan. Di antara banyak hal, harus kudus, harus peka, harus menaklukkan diri. Dan skill ini, ya, itu harus itu kita dapatkan itu pada waktu kita belajar, karena itu kecakapan, ya. Anda sebagai jemaat, Anda bekerja di kantor, Anda bekerja di perusahaan dan di mana saja, ya. Anda sebagai bapak, sebagai ibu rumah tangga, ya. Skill ini sangat penting, ya. Sebagai pelayan altar, Anda dalam melayani, skill itu sangat penting, ya. Kenapa demikian? Ya, apalagi melayani di rumah Tuhan, ya, yang dipercayakan Tuhan kepada saudara-saudara. Orang-orang dunia saja, orang sekuler. Saya pernah menjadi penyanyi sekuler, ya, pemain musik sekuler. Saya belajar, ya, dari kecil saya belajar bagaimana menjadi sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang pemain musik, ya. Ya. Saya belajar, harus sekolah dan sebagainya, ya. Bukan gampang belajar, bukan gampang sekolah, ya. Ya, ada perjuangan, ya, membayar harga sebagai pelayan altar. Ya, dalam melayani jangan hanya bukan saya menyepelekan, bukan. Ya, ibadah Zoom, ya, pada malam hari ini ada pelajaran Alkitab, walaupun ada pujian penyembahan yang singkat, tetapi buat itu sebaik mungkin, ya. Lakukan itu sebaik mungkin. Tuhan tidak melihat panjangnya saudara memuji menyembah, tidak. Tapi pendek pun, tapi kalau saudara memberikan itu yang terbaik, ya, itu yang saudara lakukan, menjaga kudusan, ada kepekaan, ada penaklukan diri. Saya percaya bahwa walaupun pujian yang singkat itu akan memberkati kita semua, ya. Tetapi di sini skill, kecakapan, ya, keterampilan, ya. Kalau kita sebagai WL, ya, kita punya skill, harus ada keterampilan. Kita sebagai pemain musik ada keterampilan, harus kita punya skill,
Ya, kan orang dunia saja memberikan yang terbaik. Ya, mereka berlatih saja berminggu-minggu untuk tampil satu event. Masa kita mau tampil di gereja, ya, kita memberikan kepada Tuhan, masa kita tampil asal-asalan, ya, kita harus memberikan asal-asalan. Akhirnya waktu kita memberikan asal-asalan, tampil asal-asalan, ya, kita sebagai altar, pada waktu sampai ke jemaat, maka situasi kondisi kita dalam ibadah, ya, maka seperti biasa-biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus punya skill. Saudara lihat, yang terakhir, ya. Kalau saudara kita lihat di zamannya para penyanyi-penyanyi yang disiapkan di Bait Suci Salomo, ya, di 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Coba tolong dibaca, ini merupakan ayat-ayat yang terakhir. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14, tolong dibaca. 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14. 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14. 14 firman Tuhan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Boleh katakan amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi dalam pentabisan Bait Suci Salomo, yang dipilih ya, untuk melayani, ya, sebagai altar, itu adalah orang-orang yang ahli nyanyi, ahli musik, ahli tarian, ahli mengangkat panji-panji kalau ada di sana, ya. Dan sudah dibacakan tadi ayat, pada waktu mereka menaikkan akan suara mereka, mereka memainkan musik-musik mereka orang-orang yang ahli itu mereka dipilih, punya keterampilan yang khusus, ya, punya kecakapan yang khusus. Dan firman Allah berkata, pada waktu mereka menaikkan pujian mereka memainkan musik mereka, apa yang terjadi? Maka awan kemuliaan Allah itu turun di tempat rumah Tuhan. Ya. Awan kemuliaan itu berbicara tentang Roh Kudus kalau di zaman Perjanjian Baru. Jadi yang paling penting dalam ibadah, paling penting dalam pelajaran kita itu adalah awan kemuliaan yang berbicara tentang kuasa Tuhan, yang berbicara tentang Roh Kudus. Yang paling top dalam ibadah, dalam persekutuan itu adalah kehadiran Tuhan. Awan kemuliaan itu saudara, berbicara tentang Tuhan hadir. Puji Tuhan. Awan kemuliaan. Jadi kalau awan kemuliaan Allah itu sudah hadir, sudah ada di tempat kita beribadah, itulah yang paling top. Dan itu bisa dihadirkan oleh pelayan-pelayan altar yang punya yang namanya posisi yang pertama kudus, dan yang kedua kepekaan, ya, dan yang ketiga dia taklukkan diri lewat firman Tuhan, dan ditambah dengan yang namanya dia punya skill. Apa yang terjadi? Maka awan kemuliaan Allah itu turun di tempat ibadah, ya. Dan firman Allah mencatat para pelayan-pelayan, ya, yang bertugas untuk melayani meja. Ya, kalau sekarang itu para pendeta yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman, itu tidak bisa lagi melakukan aktivitas apa-apa. Kenapa? Yang paling top dalam ibadah, dalam rumah Tuhan, itu adalah hadirat Tuhan. Awan kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya.
Jadi ingat baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, saya lebih condong sedikit ya kepada pelayan altar dalam melayani. Ya, jangan sembarangan. Ya, jangan asal-asalan. Ya. Harus menjadi orang yang punya skill. Supaya dampak itu kepada jemaat. Kan sama-sama menikmati yang namanya indahnya bersekutu dengan Tuhan. Indahnya hadirat Tuhan itu memenuhi akan tempat kita beribadah. Memenuhi tempat kita itu berkumpul. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak kebanggaan sama sekali bagi kita. Semuanya karena Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, walaupun tidak ada ruang tanya jawab, karena mungkin waktu kita sangat sempit, saya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara kepada kita semua, ya, berupa pembekalan pelajaran Alkitab. Ada berapa poin, di antara banyak poin, ya. Kalau berbicara tentang hal ini panjang lebar, mungkin akan memberikan waktu yang cukup panjang. Tapi malam hari ini, saya percaya firman Tuhan cukup untuk kita. Ya, mari kita bergerak di hari-hari ini. Ya, kita bergerak, jangan tinggal diam. Ya, kita akan menuju kepada gereja yang sempurna. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan hanya begitu-begitu saja. Ya, mari kita semakin berlomba. Ya, semakin kita berlari untuk mencapai satu tujuan mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Sebab itu, mari gereja yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di GPD Peniel Batu Licin. Ya, gembala bersama-sama dengan jemaat. Ya, sama-sama berpegangan tangan, bersama-sama bersatu padu. Bukan saya memberikan seperti menggurui saudara, tidak sama sekali. Tapi ini firman Tuhan malam hari ini bagi kita. Dalam kita melayani, jangan biasa-biasa saja. Ya, dalam kita melakukan aktivitas, ya, jangan hanya biasa-biasa saja. Ya, kita saja sudah kita merasa, kita harus akui, kita saja biasa-biasa, ya. Kita merasa mungkin ya kita tidak lebih dari yang lain, tapi kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Lalu kita menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi malam hari ini saya mendorong lewat firman Tuhan, mari kita lebih lagi dengan Tuhan. Ya, kita lebih lagi dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa malam hari ini bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Mungkin satu waktu kita akan ketemu lagi. Nggak tahu lewat Zoom atau lewat ketemu langsung. Tapi saya percaya malam hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tundukkan kepala semua. Kita akan berdoa bersama-sama untuk malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan ada di tempat ini, di tempat saya sementara Zoom live streaming dengan saudara-saudara. Tuhan juga ada di tempat saudara sementara mendengarkan akan materi pelajaran Alkitab. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami sangat bersyukur kalau kami dikasih pelajaran Alkitab. Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan. Ini memberikan motivasi bagi kami semua. Untuk kami lebih lagi, untuk kami tetap melayani akan Engkau. Bukan melayani dengan biasa-biasa. Tapi kami mau melayani Engkau Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini berikan kami Tuhan kekudusan. Kami dipisahkan, dipatahkan dari hal-hal yang secara dunia, yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah posisi kami Tuhan, posisi yang kudus. Sehingga waktu kami beribadah kepadamu, Engkau berkata bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh. Dan mempunyai posisi yang kudus. Dan kami juga harus menjaga akan hidup kami, supaya kami peka dengan yang namanya Roh Kudus. Menjaga supaya kami selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat ibadah. Dimanapun kami berada, lewat pekerjaan dan pelayanan kami. Kami juga harus takluk Tuhan kepada firman-Mu. Ada banyak hal yang Tuhan mau bagi kami. Dan kami Tuhan harus juga Tuhan bisa belajar bersama-sama lewat kecakapan kami. Supaya kami boleh mempunyai skill. Karena melayani Tuhan berikan yang terbaik. Kami juga harus mempunyai skill yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai Tuhan akan semua jemaat-Mu yang Tuhan Zoom bersama-sama
belajar bersama-sama dengan firman-Mu, pakai jemaat-Mu. Tuhan, berikan pemikiran yang tajam kepada mereka, supaya mereka, Tuhan, bisa memakaikan hal ini, Tuhan, lewat pekerjaan mereka, di mana saja mereka berada, dalam pelayanan mereka. Pelayanan altar juga, Tuhan, tolong, supaya Tuhan bersama-sama, Tuhan, dengan gembala yang ada di GPD Peniel Batu Licin, mereka, Tuhan, bisa mengangkat panji kemuliaan nama Tuhan, dan menancapkan akan Tuhan firman-Mu di tengah-tengah pelayanan yang ada di Batu Licin. Tuhan menolong, jaga kami Tuhan sepanjang malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan menolong kami semua. Kami diberikan mimpi tentang firman. Dan kami boleh bangun pada besok pagi dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami akan melakukan aktivitas kami. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya kepada Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, berjalan kaki, berkendaraan, protek mereka dengan benteng perlindungan. Kuasa darah anak domba Allah. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang dalam kebimbangan, Tuhan tetapkan. Kalau dalam masalah, Tuhan, masalah apa saja, Tuhan, Engkau siap untuk Tuhan dapat Tuhan memberikan jalan keluar kepada Tuhan mereka yang ada dalam masalah. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau bisa menyembuhkan mereka, bangkitkan iman mereka semua. Dan malam hari ini, Tuhan, kami berkata, segala kemuliaan hanyalah kepadamu, Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Engkau semakin besar, kami semakin kecil, tapi yang muncul dalam hidup kami adalah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Tuhan mereka, Tuhan, yang memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk bisa membagikan berkat malam hari ini. Berkati dan berkat-berkat yang melimpah. Malam hari ini kami berdoa, dan kami sudah selesai. Kami serahkan kembali akan Tuhan apa yang dibicarakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Batu Licin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan semua katakan, amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Jimmy Senewe yang telah melayani jemaat GPD Peniel Batu Licin. Tuhan berkati pelayanan dan titip salam Om buat jemaat dan keluarga di sana. Tuhan Yesus berkati. God bless. Tuhan berkati. Haleluya Bapak Ibu. Sama-sama kita sudah diisi oleh kebenaran firman. Pada malam hari ini sama-sama kita sudah belajar dan kita persiapkan